Hari ini kita masuk ke bagian bab ketiga ya, tentang nifas dan hukumnya. Ini jelas ya materinya di layar? Alhamdulillah jelas. Ya, jelas ya. Baik, kita mulai ya. Bicara tentang nifas ini sebenarnya tidak jauh juga pembahasannya dengan haid sebenarnya ya, kalau urusan nifas ini. Namun nanti sedikit ada perbedaan ya, paling di sekitaran ya durasi gitu ya. Itu sebenarnya haid dan nifas itu hampir tidak terlalu jauh perbedaannya gitu ya. Kalau memahami tentang haid insya Allah paham tentang nifas. Tapi cuman beberapa titik saja yang kemungkinan ya ada beberapa perbedaan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi durasi nifas ya, kalau haid juga kan ada durasi haid ya, sama nifas juga begitu, ada durasi minimal, ada durasi maksimal ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya menjelaskan durasi nifas dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab ya. Itu termasuk kitab yang besar, kitab besar ya, karena itu sudah masuk ke perbandingan ya. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, perhatikan di halaman tersebut, durasi nifas itu kalau dilihat minimalnya itu sekejap. Artinya kalau setetes aja keluar itu pokoknya begitu bayi itu keluar, lalu ada darah mengiringi bayi itu keluar setetes aja, itu nifas. Nah, kalau haid nggak bisa ya, karena sudah ada ketentuan minimalnya 24 jam sehari semalam. Kalau nifas ini setetes saja. Saya jelaskan dulu, perhatikan yang di poin pertama ini, yang bagian A ini. Perhatikan durasi minimal nifas sekejap ya. Sekejap saja. Artinya begitu bayi itu keluar tes ada darah, baik yang keluar lengket di bayi itu atau masih menempel di vagina gitu kan ya, pokoknya begitu bayi keluar mengiringi bayi itu ada darah, maka itu darah nifas ya. Sedangkan maksimalnya adalah 60 hari ya, tapi kebiasaan pada umumnya wanita itu 40 hari nifasnya ya, berlandaskan pada wujud darah itu ya. Namun di sini, maka bila ia melahirkan tak melihat ada darah sama sekali hingga 15 hari terhitung sejak melahirkan, maka ia dihukumi tak mengalami nifas. Nah, faham maksudnya di sini? Artinya begini, perempuan ini baru, si ibu ini baru melahirkan ya, baru melahirkan, keluarlah bayi ini, tapi dia tak mengeluarkan darah ya. Bisa saja mungkin karena dia melahirkan sesar misalnya, nggak langsung darahnya keluar dari vaginanya, atau dia melahirkan normal, siapa tahu dia nggak ada darah melahirkan ya kan, kita nggak tahu, kali aja ada gitu kan. Atau tadi yang sesar begitu melahirkan nggak ada darahnya ya, hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada, sampai 15 hari kagak ada keluar itu darah, baik melahirkan normal ataupun sesar. Tiba-tiba hari ke-16 ada keluar darah. Saya ulang sekali lagi, ada seorang wanita, perhatikan di makalah tadi, ini makalah di atas ini, bukan hadis ini. Ini yang di atas ini makalah siapa? Makalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makalah ulama ini mengatakan bahwa durasi minimal nifas itu sekejap ya, maksimal itu 60 hari, kebiasaan wanita 40 hari ya, tergantung nanti dari wujud darah itu sendiri. Nah, kalau perempuan ini melahirkan ya, baik itu dia melahirkan sesar atau dia melahirkan normal, begitu bayi itu keluar ternyata dia tidak melihat darah ya. Hari pertama tak ada darah setelah melahirkan, hari kedua tak ada darah setelah melahirkan, hari ketiga tak ada darah setelah melahirkan, sampai 15 hari. Perhatikan makalah itu ya, 15 hari terhitung sejak melahirkan. Begitu hari ke-16 ada darah itu keluar,
Apakah itu dihitung darah nifas? Bukan. Iya, pinter. Pinter dah. Itu bukan darah nifas. Kenapa itu bukan darah nifas? Karena keluarnya darah itu sudah melewati 15. Iya. Karena sudah melewati 15 hari. Masya Allah, senanglah saya kalau cepat paham ini. Kalau tidak cepat paham itu naik asam lambung saya. Sekarang kita masuk ke durasi minimalnya. Penjelasannya begini. Jumhur ulama mengatakan bahwa durasi minimal nifas adalah ladhah, sekejap, sejenak. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab yang mu'tamad. Artinya walaupun dia hanya mengalami keluar darah setetes, ya, lalu darah berhenti total misalnya tuh, ya, misalnya hari pertama tuh ngeluarin bayi, walaupun cuma sejam, walaupun cuma 2 jam, ya, apalagi sehari, apalagi 2 hari, ya, lalu dia berhenti total darah itu, maka nifasnya sudah bisa dianggap selesai dan wajib mandi janabah dari hadas besar. Ya, sekarang begini, banyak perempuan, ya, terutama mohon maaf, ya, mungkin di, ya, pemahaman di kampung lah gitu, ya, karena banyak kita temukan, kalau ndak 40 hari, kalau ndak 60 hari gitu kan, ndak akan dia mandi, pokoknya tunggu 40 hari, tunggu 60 hari baru mandi. Oh, enggak begitu, itu sudah menyalahi aturan ilmu itu, ya. Ulama itu meletakkan 40 hari, 60 hari itu sebagai batas maksimal. Tapi andai kata belum sampai pada batas maksimal, walaupun cuma sehari, karena di situ ada batas minimal sekejap, maka kalau sehari lalu berhenti total setelah itu wajib mandi, ya. Siapa tahu kan kemungkinan terjadi gitu, ya. Tapi kalau yang melahirkan normal itu nggak mungkin lah sehari, ya, kecuali yang sesar kali mungkin ada tiba-tiba cuman sehari gitu darahnya keluar, karena enggak dia melahirkan lewat jalan normal kan, ya, jadi dibelah perutnya, tapi tetap ada darah keluar di situ, entah karena kontraksi bagian rahim atau apa segala macam gitu, ya. Nah, maka dia mengeluarkan darah itu setelah melahirkan, maka tetap dihitung nifas itu, ya. Kalau udah berhenti total maka wajib mandi, tidak perlu menunggu 40 hari apa segala macam, ya. Gitu. Pada umumnya kan kebanyakan wanita ini mengalami nifas itu 40 hari. Itu normalnya tuh pada umumnya lah, ya. Ya, sebulan lebih gitu, makanya 40 hari. Tetapi andai kata, ya, lewat dari 40 hari itu masih ada keluar darah, ya, maka batas maksimalnya 60 hari, ya, karena kebiasaan wanita nih 40 hari nih. Tapi ada juga yang 41, 45, kadang 50 hari, ya. Tapi kalau sudah melebihi 60 hari, di hari ke-61 kalau masih ada keluar darah, maka tidak direken sebagai darah nifas, maka itu adalah darah apa? Istihadah. Iya, darah istihadah. Artinya ketika ulama memberikan batasan 40 hari itu bukan keharusan di situ bahwa harus sampai 40 hari itu baru mandi, enggak gitu. Itu ulama memberikan batasan maksimal itu. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang cuma 2 hari darah nifasnya atau 3 hari, setelah itu dia total berhenti, ya, maka wajib mandi. 60 hari itu mazhab Syafi'i menetapkan batas maksimal, ya, terhitung sejak melahirkan, ya. Kalau paksa melahirkan dia keluar darah terus, ya, pasca melahirkan gitu, ya, setelah melahirkan maksudnya terus mengeluarkan darah hingga maksimal 60 hari, maka semua itu dihukumi nifas, ya. Tapi kalau sudah melebihi itu maka tidak bisa dihukumi nifas. Walau pada umumnya wanita itu mengalami nifas itu 40 hari, ya. Jadi durasi 40 hari ini bukan durasi maksimal, ya, tapi ini durasi pada umumnya atau durasi kebiasaan maksudnya itu, ya, 40 hari itu, ya, karena durasi maksimal itu 60 hari.
Jikapun andai kata di sela-sela 60 hari itu darah sempat terputus, kemarin masih ingat? Ya, apa istilah fikihnya darah terputus? Nako, ya. Itu istilah fikihnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nako itu istilah fikihnya darah yang terputus di tengah, ya. Kalau sudah berhenti namanya jufuf, ya. Nah, macet lah maksudnya itu nako itu, ya. Nah, itu pun masih dihukumi tetap nifas selama darah yang macet itu tidak sampai 15 hari. Karena kalau udah macet 15 hari, berarti dia sudah masa suci itu, ya kan? Nako itu berhentinya darah di tengah fase nifas. Nako itu berhentinya darah di tengah masa fase haid. Nah, sama aja. Syarat dan ketentuannya sama, haid juga sama, nifas juga sama. Dia tidak boleh berhenti sampai total 15 hari apalagi urusan nifas, ya. Terus setelah 15 hari keluar lagi, maka darah tersebut tidak dihukumi nifas lagi, melainkan darah haid. Karena dia sudah dijeda oleh masa suci di sini. Masa suci maksimal masa suci minimal berapa hari? Ayo, kemarin lupa lagi. Hari ini. Berapa? 2 hari semalam, 24 jam. Masa sucinya itu berapa hari minimal? Bukan saya masa haid. Berapa hari? 15 hari, ya. Ingat. Itu masa suci. Kalau maksimal masa suci? Tidak ada. Iya. Dah, pinter dah. Nggak jadi naik asam lambung saya kalau begitu. Nggak jadi naik asam lambung saya. Alhamdulillah. Jadi masa minimal ya, masa dia sudah melewati masa suci di sini. Artinya dia itu sudah melebihi, ya. Kalau sampai misalnya nih, nanti kita ada simulasinya. Nah, kita masuk langsung ke contoh saja ya. Ini simulasinya. Seorang perempuan setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan nih perempuan nih, baik dia melahirkan sesar ataupun normal, ya. Perhatikan di situ, dia mengeluarkan 35 hari darah itu, ya. Lalu setelah itu, perhatikan 5 hari dia nakok di sini. Dia berhenti darahnya 5 hari. Oke. 20 hari darah keluar lagi. Ya. Berarti kalau di total semua ini 35 tambah 5 40 tambah 20 jadi berapa? Bener gak hitungan saya? Makanya saya bilang pakai kalkulator, ya. 60 hari. Jadi berapa puluh hari ini semua? 60. Ya, kasus ini dihukumi nifas. Kenapa? Karena dia belum melebihi batas maksimal. Tapi sempat terputus di sini, Umi. Iya, terputus cuma 5 hari. Bagaimana kalau terputus 15 hari? Kita lihat contoh kedua. Yang kedua ini sama, dia mengeluarkan darah di sini tuh 35 hari juga di contoh kedua ini. Dia juga 35 hari ini. Terus setelah itu dia nakok atau berhenti macet darah itu, enggak keluar. Berapa hari? 15 hari di sini. Setelah itu keluar lagi 10 hari. Ini berapa total semua? Hitung. Ayo, 35 tambah 15 berapa? 60 fix. Iya, 35 tambah 15 berapa? 50. Tambah 10? 60. Baik. Dalam kasus ini yang dihitung sebagai nifas hanya yang 35 hari ini saja. Kenapa dihitung cuma 35 hari? Karena dia nakoknya terlalu lama di sini. Berapa hari? 15 hari. Sementara ini sudah dihitung masa suci minimal itu, ya. Jadi walaupun dia nyusul darah banjir bandang gitu kan, 10 hari ini enggak dihitung sebagai darah nifas. Kenapa? Karena sudah macet itu jalurnya kemarin itu nih, macetnya kelamaan. 15 hari masa suci dari nifas. Pada dasarnya tanda wanita suci dari nifas itu mirip juga dengan tanda suci dari haid. Kemarin masih ingat bagaimana tanda suci dari haid? Ada berapa?
Tanda suci dari haid bagaimana? Perempuan mengeluarkan cairan ya. Ya, betul. Itu dua itu aja. Jadi tanda perempuan itu berhenti dari haidnya, suci dari haidnya itu dia pertama itu mengeluarkan cairan al-qasah al-baydah. Ya, sudah kita jelaskan waktu itu al-qasah al-baydah itu apa. Nanti bagi yang baru gabung nanti tinggal disimak aja PDF-nya ya yang sudah di-share oleh admin. Kedua, terjadi jufuf atau kering. Ya, udah kering darahnya itu. Nah, sama di haid juga begitu, ya. Di nifas juga begitu. Cirinya nifas itu berhenti juga sama, mengeluarkan al-qasah al-baydah itu. Dan nanti juga kalau tidak mengeluarkan al-qasah al-baydah, ya, bagi sebagian orang dia jufuf, kering, ya. Jufuf, terputus, kering itu, tidak ada keluar apapun gitu ya. Nah, cara mengetahui mesti kita mengecek. Kemarin sudah juga dibahas di bab haid itu ya, bagaimana cara mengecek kemaluan batinal farji itu. Karena tidak cukup hanya mengecek berakhirnya darah nifas atau darah haid itu dengan hanya melihat secara zahir di celana. Nggak bisa. Ya. Karena nanti mungkin ada sebagian orang mengalami al-fatrah itu. Karena al-fatrah itu juga masuk dalam kasus siklus haid atau nifas itu. Makanya perlu cara mengeceknya dengan ya mengecek sampai batinul farj ya, artinya bagian dalam kemaluan ya. Bagaimana caranya? Ya bisa dengan jongkok gitu. Begitu jongkok kan dia terbuka itu ya. Atau dengan menggunakan cotton bud kah dimasukkan ya, atau tisu kah dimasukkan. Ambil kapas. Kalau kapas nanti nampak kalau keruh. Ya, kalau di tangan itu jari itu nggak akan nampak kalau keruh, ya, karena ya telapak tangan itu ya hampir sama dengan ya nyamar gitu kan warna kuningnya, ya, karena kuning itu masih warna darah, jadi belum boleh mandi, ya. Maka alangkah lebih selamatnya pakai cotton bud biasanya, tapi kalau khawatir cotton bud biasanya kain putih bersih gitu kan ya, begitu jongkok. Ya, letakkan itu, tekan sedikit ke dalam. Nah, kalau masih ada itu memang begitu cara pengecekannya. Bahkan ada yang harus dicek itu sampai dalam. Makanya dimasukkan jarinya bersama kain itu. Kenapa? Karena di dinding rahim itu ada sebagian wanita yang mengalami namanya fatrah. Fatrah itu apa tahu waktu itu kita bahas, fatrah itu darah yang tidak mengalir secara sempurna sampai celana dalam, sampai luar gitu. Siapa tahu mungkin ada sebagian wanita yang memang jenis darahnya sedikit agak kental, jadi dia tidak mengalir sampai luar, hanya mendem. Dia mendem di mana? Di dinding rahim. Nah, itulah makanya banyak wanita itu mohon maaf bertanya, Umi, saya itu udah tuntas haidnya Umi, kagak ada keluar. Tapi begitu berhubungan sama suami, masuklah benda tersebut ke dalam, ada keluar Umi. Nah, itu namanya fatrah itu. Karena begitu dia tersentuh benda sesuatu dinding rahim itu, maka darah itu ikut keluar. Berarti dia itu yang disebut dengan fatrah. Fatrah ini masih dihitung siklus haid. Maka itu haid namanya. Ya, maka sebelum mandi benar-benar itu diperiksa baik-baik di dalam itu, karena siapa tahu mungkin ada di antara kita sebagian wanita yang memang mengalami fatrah itu, ya. Artinya memang dia ya jenis darahnya itu dia mengalami kekentalan gitu ya, kekentalan darah gitu, jadi nggak sampai turun gitu loh, seperti itu ya. Jadi caranya ya begitu caranya mengecek ya, apakah darah haid atau darah nifas tadi udah tuntas atau belum ya. Itu tentang bagaimana kita mengecek darah yang berakhirnya darah gitu ya, baik itu darah nifas atau darah haid gitu ya. Nah, pembahasannya adalah tentang naqo dalam nifas. Apa tadi naqo itu? Darah yang
Terputus. Ya, darah yang macet, gitu ya. Naqo adalah ketika darah itu berhenti keluar, alias macet. Tapi setelah itu ada darah keluar lagi, itu namanya naqo. Tapi kalau nggak ada darah keluar lagi, bukan naqo namanya, tapi jufuf, dah kering. Ya, jika selama masa nifas terjadi naqo kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar berikutnya masih termasuk nifas. Nah, di sini ada contoh lagi. Wanita melahirkan tanggal 1. Di sini dipakai tanggal di sini nih, ya. Keluar darah selama 10 hari, tanggal 1 sampai tanggal 10. Darah berhenti selama 7 hari, tanggal 11 sampai tanggal 7. Darah keluar lagi selama 10 hari, tanggal 18 sampai 28. Maka perhatikan hukumnya di sini. Dalam kasus itu yang dihukumi nifas tanggal 1 sampai tanggal 28. Kenapa? Padahal sempat putus. Tetap dihitung darah nifas karena putusnya kurang dari 15 hari. Ya. Adapun masa bersih dari darah naqo atau tadi terputus yang terjadi selama 7 hari, ya, dari tanggal 11 sampai 17 itu masih dihukumi bagian dari nifas, sebab ia terjadi di sela masa nifas dengan durasi bersih kurang dari 15 hari. Nanti kita bahas, siapa tahu ada dalam benak kalian. Lalu apa yang kita lakukan, Umi, ketika darah kita berhenti? Itu 7 hari loh Umi berhenti itu. Apakah saya sholat atau tidak? Nah, itu sudah kita bahas di bab haid kemarin. Hukum haid dan hukumnya. Sekarang kan nifas dan hukumnya sama sebenarnya, ya. Tapi nanti kita lebih perjelas lagi, ya. Namun jika setelah masa nifas, ya, darah berhenti hingga 15 hari atau lebih, maka darah keluar berikutnya adalah darah haid. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa suci 15 hari dan bersih selama 15 hari atau lebih, itu dihukumi masa suci. Ya. Perhatikan di situ lagi. Darah keluar melewati 60 hari. Jika mengalami nifas dan darah tetap keluar melewati durasi maksimal, ya. Yakni lebih dari 60 hari. Bagaimana hukumnya? Perhatikan, wanita ini harus memperhatikan darah yang keluar dari tubuhnya. Jika darah sempat berhenti tepat di hari ke-60 walaupun tidak lama, maka darah yang keluar berikutnya adalah darah haid, ya. Namun jika darah tidak berhenti atau bersambung dari hari ke-60 dan seterusnya, maka telah terjadi istihadah, ya. Maksudnya begini, kita baca ulang. Wanita ini harus memperhatikan darah yang keluar jika darah sempat berhenti tepat di hari ke-60. Kan dia nifas nih, ya, dari hari 1 sampai hari ke-60 gitu kan, ya. Tapi sempat berhenti di hari ke-60 itu darahnya, walaupun sebentar, ya, lalu keluar lagi, ya, maka itu dihukumi darah haid. Namun jika darah tidak berhenti atau bersambung dari hari ke-60 dan seterusnya, maka terjadi istihadah. Misal 60, 61, 62, maka 61, 62 dan seterusnya itu istihadah. Tapi kalau dia sempat dijeda walaupun cuma sehari gitu, 60-nya udah 61-nya berhenti misalnya, ya, tiba-tiba 62-nya keluar, maka itu darah haid yang 62 itu. Bukan darah istihadah lagi. Tapi kalau dia bersambung dari 60 ini, 60, 61, 62 dan seterusnya, maka darah istihadah. Perhatikan ini contoh pertama. Keluar darah setelah melahirkan selama 60 hari. Lalu di hari ke-60 darahnya berhenti beberapa jam. Beberapa jam tersebut adalah masa suci. Iya, betul. Jadi di hari 60 itu sempat berhenti beberapa jam gitu. Maka dihitung itu masa suci, ya. Lalu darah yang keluar selama 10 hari terakhir, 60 ke 70 itu dihitung darah haid. Kita lihat contoh kedua, mudah difahami itu. Berhenti sejenak itu darah di hari ke-60 itu, ya. Keluar darah setelah melahirkan selama 70 hari, ya. Terus menerus tanpa jeda. Maka dalam hal ini dia mengalami istihadah. Pertanyaan saya, berapa hari dia istihadah di sini? Contoh kedua ini.
10 hari. Iya, 10 hari. Baik, masuk yang ketiga. Udah paham dah itu. Masa suci antara nifas dan haid. Ya. Kita tahu bahwa durasi minimal masa suci adalah 15 hari, ya. Antara satu fase haid dengan haid berikutnya harus dijeda oleh masa suci minimal 15 hari, ya. Namun durasi minimal masa suci yang menjeda antara fase nifas dan haid itu aturannya sedikit berbeda. Jarak yang menjeda antara nifas dengan haid kadang harus dijeda 15 hari, tapi kadang juga tidak. Ya, maka dicoba dirumuskan di sini. Rumus pertama, bila nifas berhenti sebelum ke 60 hari, ya, maka harus ada jeda, ya, sebelum 60 nih, ya. Minimal 15 hari antara nifas dan haid. Jika tidak, maka darah yang keluar datang kemudian bukan darah haid. Kita lihat contohnya. Ini perempuan melahirkan, ya. Dia mengeluarkan darah 35 hari. Terus 15 hari, ini kan 35 hari ini, ya, bukan 60, 35 ini. Jedanya kemudian 15 hari itu dia bersih gitu, ya. Lalu 5 hari darah keluar lagi. Ya. Maka yang nifas ini adalah 35 hari ini doang. Lalu sekarang ini 15 hari ini masa suci dia, keluar darah lagi 5 hari, berarti itu haid. Karena sudah dijeda tadi, ya. Beda yang 60 tadi. Kalau kita lihat mundur sedikit tadi, ke darah keluar melewati 60 hari itu, tapi dia sempat terjeda di hari ke-60 itu, maka yang keluar itu dihukumi haid. Agak pusing sih sedikit memang, ya. Padahal tadi kan minimalnya 15 hari kan. Tapi kalau itu secara normal keluar misalnya, ya, belum mencapai 60 hari. Tapi ada pembahasan tentang darah keluar melewati 60 hari, ya. Nah, di sini contoh yang kedua lagi. Ya, perhatikan contoh yang kedua. Melahirkan dia 35 hari keluarkan darah, ya. 35 hari dia keluarkan darah setelah melahirkan itu, ya. Terhitung dari sejak hari melahirkan, hari pertama sampai 35 hari. 4 hari kemudian dia bersih, ya. 5 hari keluar, ya. Nah, 4 hari ini dia bersih, ya. Terputus lah, nakok lah, bersih lah, apalah, ya. Nah, tapi keluar lagi darahnya. Maka yang 35 hari tetap dihitung nifas. 4 hari itu nakok, terputus. 5 hari nifas. Mengapa darah yang datang lagi selama 5 hari itu dihukumi nifas? Kenapa bukan haid? Karena darah nifas berhenti sebelum 60 hari. Coba dihitung di situ. Sedangkan masa bersih nakok yang menjeda di antara kedua darah itu kurang dari 15 hari, ya. Dalam kasus contoh kedua di atas, total nifas 44 hari. Masa berhenti darah nakok juga dihitung sebagai nifas, ya. Sebab keluarnya tidak melewati durasi maksimal nifas gitu, terhitung sejak hari pertama darah nifas keluar. Kayak contoh yang pertama tadi saya kasih itu, ya. Tetap dihitung nifas di sini nih. Dia kesempat terputus di sini, ya. Kalau di total semua ini berapa hari? 35 tambah 4 berapa? 35 tambah 5 dulu 44 kan? Ya, berarti kurang dari 60 kan? Karena masa umumnya wanita itu 40 hari. Kalau 44 masih dia 44 itu masih dihukumi status nifas di situ, ya. Dia nakok di sini 4 hari, ya. Dulu mana dia tadi? Nah, kalau contoh yang ini, kenapa di sini dihukumi haid? Coba dihitung ke semuanya berapa itu? 35 tambah 15 berapa? 60 kan semuanya ini kalau nggak salah, benar? Iya, 60. Karena sudah batas maksimal dia. Kalau di sini belum batas maksimal, tapi dia sempat berhenti di tengah nih, ya. Makanya kalau dihitung semua ini kan baru 44 hari, ya. Maka dihitung semua ini menjadi darah nifas, walaupun sempat berhenti di tengah gitu, ya. Bagaimana? Apa perlu saya ulang ini?
ulang nih agak pusingnya ya. Coba Mi ulang lagi Mi. Gitu. Baik. Gitu. Ya, baik. Coba ya kita lihat ya contoh pertama dengan contoh kedua ini. Kenapa di contoh pertama itu setelah dia nako itu kok malah dihukumi haid gitu? Karena kalau dihitung di total semuanya ini 60 hari jadinya ini. Dan nakoknya juga 15 hari. Ya. Maka darah yang keluar setelah itu karena dia sudah menjalani masa suci jatuhnya ini. Ya ini 15 hari ini. Dia menjalani masa suci. Nah, di sini ya Itu 35 hari tambah 15 hari itu. Ini 55. Nah, itu 55 Mi. 55. Iya, benar 55 ya. Tambah 5 ini 55 jadinya ya. Iya. Tapi kenapa di sini jadi haid? Karena di sini perhatikan, di sini 15 hari masa putusnya. Ya. Minimal masa suci itu kan 15 hari. Ini sudah diputus oleh masa suci di sini. Maka tidak bisa dihitung darah nifas di sini. Oke, itu logikanya begitu ya. Bisa difahami? Nah, di sini ya, ini untuk lebih mudahnya. Ini kenapa tetap dihitung di sini tetap darah nifas? Kenapa enggak darah haid? Karena dia terputus ini dia masih 4 hari terputusnya. Dan kalaupun kita kalkulasikan semua di sini ya, di sini masih di bawah masa maksimal nifas. Paham? Yang lebih mudah difahami itu lihat aja di masa nakoknya nih. Masa sininya ini ya. Masa terputusnya ini di sini 15 hari. Makanya di sini ditaruh suci. Jelas suci karena itu batas minimalnya. Nah, di sini 4 hari darah yang terputus sementara. Kenapa enggak ditaruh suci di sini? Karena belum memenuhi syarat masa minimal suci. Ya kan? Kan baru 4 hari dia putus. Ya? Ya Mi. Iya. Nah, ini kan ada penjelasannya di bawah. Darah nifas berhenti ya sebelum 60 hari, sedangkan masa bersih nakok yang menjeda di antara keduanya itu kurang 15 hari. Ini penjelasan yang ini. Dalam kasus contoh kedua di antara total nifas 44 hari, maka masa berhentinya darah nakok juga dihitung sebagai nifas sebab keluarnya tidak melewati durasi maksimal nifas terhitung sejak hari pertama darah nifas yang keluar. Kalau yang pertama ini tadi bukan melewati masa ya, karena masih dia 35 tambah ini 40, 50, 55 jadinya kan, masih 55 hari. Berarti ada masa 5 hari lagi gitu ya. Tapi kenapa ini tetap dihitungi haid di sini? Karena sudah dijeda oleh masa suci. Itu aja jadi ininya ya. Insyaallah bisa paham. Kita lanjut coba contoh yang selanjutnya ada. Nah, ini ada contoh lagi nih ya. Rumus itu baru rumus 1 tuh ya. Kalau nifas terus menerus keluar sampai 60 hari ya, terus menerus nih, maka cukup ada jeda beberapa saat antara nifas dan haid. Tak perlu ada jeda minimal 15 hari antara nifas dan datangnya haid. Itulah rumusnya memang ya, seperti yang tadi ya. Ini hari saya tepat 60 hari saya nifas gitu, terus keluar. Tapi tadi siang tuh sempat berhenti, mau sholat asar juga berhenti dia ya, berhenti dia. Tapi pas maghrib ada lagi. Nah, berhenti sejenak itu sudah dikatakan tak perlu ada jeda minimal 15 hari antara nifas dan haid ya. Coba lihat contohnya. Setelah melahirkan hari pertama sampai 60 dia keluar darah ya, sempat berhenti di sore hari sampai malam lah berhenti nih ya. Ini ingat, lihat angka ini 60, berarti sudah batas maksimal kan. Nah, ini nih perhatikan ini 60 hari ini ya, tanpa jeda ini. Tapi di sini sempat berhenti di hari 60 nih. Taruhlah hari ini saya 60 nih. Berhenti tadi siang gitu ya, sore ini juga berhenti sampai malam berhenti gitu. Nah, hari ke-61 bahkan besoknya dia ini. Kalau saya tadi tunda hari ke-61, malamnya ya, malamnya keluar lagi gitu. Tapi sudah menjeda berapa? Sekejap tadi di jeda itu, ada 2 waktu sholat di jeda itu. Nah, kalau ini besoknya dia baru keluar darah, bercirikan darah haid. Enggak selamanya juga dikatakan darah haid itu, karena tetap ada syarat dan ketentuan. Artinya darah yang keluar itu sesuai dengan durasi, sifat darah, dan warna darah. Nah, kalau keluar misalnya hari 61 sampai 65 ini tidak bercirikan darah haid, artinya keluarnya cuman berapa? 61, 65, berarti 5 hari ini. Misalnya selama 5 hari keluar cuman berapa jam? 10 jam gitu. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Berarti bukan darah haid dong.
Ya, enggak selamanya bisa dikatakan itu darah haid juga. Kalau enggak sesuai dengan ciri darah haid kan, maka darah apa ya? Darah istihadah. Baik, ini ceritanya sudah bercirikan darah haid lah ya. Ya. Nifas 60 hari, hari 1 sampai 60. Itu nifas itu. Ya, ini nifas di sini. Nah, sore suci, sore sampai malam di hari ke-60, sore sampai malam di hari ke-60. Karena ini kan sempat berhenti. Perhatikan yang di atas, sempat berhenti sore sampai malam. Nah, itu dihukumi suci di situ. Karena di hari ke-60 ini kan pembahasannya tentang darah yang melewati hari 60. Ingat, ya, ingat judul ya. Ingat pembahasan ya, jangan terkecoh. Dari dulu dari yang pertama saya jelaskan begitu. Ingat judulnya yang dibahas apa. Ini yang dibahas judulnya darah keluar melewati 60 hari. Ya, ingat judulnya, ingat. Nanti terkecoh nanti lain lagi judulnya tuh, ya. Nah, ini kita bicara tentang darah yang keluar melewati 60 hari. Nah, di sini sejenak tadi hari ke-60 loh ya, bukan hari ke-30, hari 40, 45, bukan. Ini hari ke-60. Batas maksimal ini. Nah, terjeda sedikit di sini, sempat berhenti sebentar tuh di sore hari, malam hari. Itu dihukumi suci. Dan darah itu keluar lagi 5 hari. Artinya hari besoknya dia keluar lagi darah ini 61 sampai 65, berarti 5 hari. Dan sesuai dengan ciri darah haid maka dihukumi darah haid. Ya. Contoh selanjutnya lagi yang B. Perhatikan. 60 hari keluar darah. Nah, berarti tetap batas maksimal dipakai. Ingat, karena yang kita bahas ini adalah darah keluar melewati 60 hari. Ya, itu yang kita bahas. 5 hari darah berhenti nakok di sini. Setelah itu 7 hari keluar lagi darah itu. Tetap dihukumi suci di sini. Kenapa? Fokus, kenapa? Karena di sini berapa hari? Karena masuk durasi 60 hari. Iya, karena yang kita bahas ini memang darah yang 60 hari lewat. Gitu. Kenapa Umi di sini kan harusnya 15 hari Umi? Kita membahas tentang 60 hari masa maksimal nifas, ya, melewati 60 hari itu yang kita bahas. Nah, karena ini batas maksimal, ya. Nah, di sini 5 hari ini dianggap suci, 7 harinya ini haid karena sesuai dengan durasi durasi haid, sifat haid dan karakteristik darah haid, warna darah. Udah kalau tidak sesuai dengan itu ya bukan darah haid, kalau enggak ya darah istihadah. Beres ya, bisa dipahami. Rumus ketiga, kalau nifas terus menerus keluar 60 hari tanpa berhenti sama sekali, ya, tanpa berhenti nih. Kalau tadi kan ada berhenti-berhentinya. Nah, di sini tanpa berhenti dan masih berlanjut sampai hari ke-61. Kalau tadi contoh di sini berlanjut juga ke hari 61 kan? Mana dia tadi nih? 61 65. Perhatikan ke layar, 61 65. Tapi dia kan sempat berhenti itu. Sore hari itu di hari ke-60. Nah, contoh ketiga ini, rumus ketiga ini dia nggak berhenti sama sekali. Ya, lanjut aja gitu tanpa berhenti sama sekali. Lanjut sampai hari ke-61 dan seterusnya malah di situ. Maka ada kasus istihadah di sini lagi. Setelah melahirkan dia mengalami keluar darah selama 70 hari tanpa jeda, ya, tanpa jeda. 70 hari itu enggak jeda, berarti 60 61, ya kan? Hukumnya ia mengalami nifas dan istihadah. Ya, istihadah. Nah, dikatakan dengan istilah ikhtilata nifasuha bil istihadah. Ya. Cara memilah antara mana di antara 70 hari tersebut yang nifas dan yang mana istihadah. Nah, ini berbeda tergantung jenis mustahadah wanita itu. Maka tentu nanti akan kita bahas ke bab selanjutnya yang ini. Karena untuk memilah mana yang mumayyiz, gairu mumayyiza, gairu mumayyiza, mughayyarah, macam-macam, mubtadiyah, gairu mubtadiyah, nanti itu dibahas itu, ya. Karena ini harus ya dipilah dulu, ya. Mana istihadahnya, yang mana, ya, berbeda nanti tergantung jenis mustahadah perempuan itu, ya. Karena nanti baru kita hitung-hitungan, ya, gitu ya. Itu rumus ketiganya itu.
karena dia terus menerus. Makanya nanti ada pembahasan ikhtilatah nifasuha bil istihadah. Ini ada pembahasan tentang ini nanti, ada bab ini nanti. Ya, lanjut. Darah terputus di tengah darah yang keluar darah pertama dan terputus, keluar darah lagi, itu namanya naqo, itu namanya terputus. Nah, ketika darah itu kondisinya terputus saat itu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sholat atau tidak? Maka ada dua pendapat ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i di situ. Pendapat Imam Rafi'i tidak perlu sholat, ya, karena secara zahir memang ya itu darah masih dihitung darah haid, karena dia nanti keluar setelah itu lagi darahnya gitu. Dan memang dia punya kebiasaan setelah terputus darahnya itu dia memang suka keluar datang lagi darahnya gitu. Misalnya dua hari haid gitu, tiba-tiba putus 2 hari gitu kan. Tapi dia nggak sholat karena dia yakin memang darahnya itu datang lagi nanti 4 hari, 5, 6 hari kadang gitu ya. Nah, itu menurut Imam Rafi'i tidak perlu sholat ketika putus itu karena masih dalam siklus haid. Baik, kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wajib sholat ketika terputus itu karena secara zahir itu darah tak ada. Misalnya 5 hari dia haid, 2 hari terputus, atau 1 hari terputus, 2 hari keluar lagi gitu kan, itu kan masih siklus haid itu, maka ketika terputus itu yang 1 hari itu menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wajib sholat di situ, ya. Walaupun ternyata darah itu datang lagi karena masih siklus darah haid kan, ternyata datang lagi gitu kan ya, maka menurut beliau ya tidak menjadi sebuah dosa kalau dia menjalankan sholat saat itu, karena memang secara zahirnya ada secara zahirnya darah di situ berhenti, maka dia sholat ya. Karena yang kedua alasannya bisa jadi darah yang datang berikutnya itu belum tentu sama dengan bulan kemarin. Mungkin benar bulan kemarin darah itu datang lagi setelah putus, ya kan? Tapi bulan ini siklusnya berbeda. Setelah terputus sehari ternyata nggak ada lagi datang darahnya. Nah, maka sholat yang ditinggal itu wajib diqadha dia. Kalau menggunakan pendapat Imam Rafi'i tadi, karena Imam Rafi'i tadi boleh meninggalkan sholat, nggak masalah, ya memang nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya dari Imam Rafi'i nanti kalau dia tinggalkan sholat itu dan ternyata darahnya tidak kembali, maka wajib dia qadha sholat yang ditinggal. Lalu karena di sini ada perbedaan ulama, Umi, mana yang kita pakai, Umi? Karena sama-sama kuat, pendapat Imam Rafi'i kuat, pendapat Imam Nawawi kuat, kita tidak mencari mana yang sahih, mana yang kuat, tapi kita cari mana yang menyelamatkan kita. Mana yang menyelamatkan kita? Tentu kita pakai pendapat Imam Nawawi. Ketika darah saya berhenti sehari atau 2 hari atau 3 hari, wajib saya sholat di situ. Andai kata darah itu datang kembali, saya berhenti sholat, berdosakah saya ketika mengerjakan sholat di saat darah berhenti itu, padahal itu masih siklus darah haid? Jelas tidak berdosa menurut beliau, karena secara zahir memang di situ darah tak ada, dan kita juga tidak yakin kalau siklus darah kita bulan ini nggak sama dengan bulan kemarin. Bulan kemarin memang nggak datang, tapi bulan ini kali-kali datang. Maka yang lebih menyelamatkan kita adalah mengambil pendapat Imam Nawawi. Kira-kira paham di sini? Kalau nggak paham boleh bertanya, karena waktunya sudah 17.02. Besok kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang syarat darah nifas, ya.